Bab, kelas kita sopo weng Banyuwangi. Kayaknya Sevilla Jihan bunga kabange wong Banyuwangi. Oh, Itu orang ini deh. Ayo. Kita sih mau apa ya? Jihan Sevilla bunga. Kowe pancen wong Banyuwangi. Oke, kita mau Banyuwangi. Ono opo pancen yang nanyain kita? bisa cerita rakyat khas Banyuwangi? Ya wes, yuk kita ceritakan. Dia yang tahu. Yuk, yuk. Dari siapa sing pengen cerita? Yo, aku penasaran. Kulo neng ceritakan ke panjenengan. Kisah Asal-usul kota Banyuwangi. Dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemarannya adalah berburu. Suatu hari, bersama para abdinya, ia berburu di hutan. Setibanya di hutan, nampak seekor rusa. Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar. Jangan lari kau. Rusa itu masuk ke dalam hutan. Raden Banterang segera berlari mengejar hewan buruannya tersebut. Tanpa disadari, Raden Banterang telah jauh meninggalkan para abdinya di belakang. Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Air sungai ini segar sekali. Kala sedang menikmati istirahatnya, tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang wanita cantik. Siapa kerengan gadis itu? Gadis itu tampak kelelahan, seperti dikejar sesuatu. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya pada gadis jelita tersebut. Bidadari hayangan atau manusiakah Adinda? Saya seorang manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati dari Kerajaan Kalungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar cerita Surati, Raden Banterang teringat ayahnya pernah berseteru dengan raja dari Kerajaan Kalungkung dan berakhir dengan tewasnya Raja Kalungkung. Oh, aku turut berduka untuk ayahmu. Maafkan saya kalau saya lancang. Namun, bersediakah Adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya untuk seorang putri seperti Adinda. Baiklah, Raden Banterang. Surati pun diajak Raden Banterang ke istananya. Di samping cantik, Surati juga ternyata pribadi yang ramah. Keramahan Surati itu membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Mereka pun hidup bahagia. Suatu ketika, Surati hendak berjalan-jalan di luar istana. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Surati! Hei Surati! Putri dari Kerajaan Kalungkung! Pria itu tampak lusuh dengan baju compang-camping. Maaf, siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku? Suara itu? Kakak? Kak Rupaksa? Syukurlah kakak ternyata masih selamat. Ya, aku selamat. Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Blambangan. Raja yang telah membunuh ayah kita. Ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Namun, Surati menolak ajakan kakaknya itu. Maaf kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku telah ditolong oleh Raden Banterang. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Hah, kau memang gadis keras kepala. Baiklah, jika itu maumu. Tapi aku mempunyai satu permintaan. Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan. Taruhlah di bawah bantal agar kau tetap ingat rumah kita dulu.
Rupaksa pun meninggalkan adiknya dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dulu. Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaannya itu. Ia ingin menceritakan pertemuannya dengan kakaknya, Rupaksa, kepada sang suami, Raden Banterang. Namun, suaminya tersebut masih belum pulang dari berburu. Ia pun menyimpan ikat kepala tersebut di bawah bantal sesuai permintaan sang kakak. Sementara itu, dalam perjalanannya pulang, Raden Banterang bertemu sosok lusuh yang tak lain merupakan Rupaksa. Raden Banterang, ku beritahu sesuatu padamu. Siapa kau, pria tua? Ada yang sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Apa maksud perkataanmu, wahai pria tua? Orang terdekatmu, yakni istrimu, sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu bersama kakaknya yang selama ini menghilang. Jika kau tak percaya, periksalah di bawah bantal istrimu. Di situ kau akan menemukan ikat kepala sang kakak dari kerajaan Kalungkung. Terhasut oleh ucapan Rupaksa, Raden Banterang segera lari menuju istana untuk membuktikan perkataan Rupaksa. Benarkah yang dikatakan pria tua itu? Ada. Ini ikat kepala kerajaan Kalungkung. Sembari menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai di dekat istana. Di situ kau rupanya, Surati. Kakanda, Aku telah bertemu pria tua. Ia mengatakan kau akan merencanakan pembunuhan. Ini buktinya. Ikat kepala kerajaanmu. Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Cukup. Kau telah merencanakan ini semua. Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak berbohong. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda berbohong. Selamat tinggal, Kakanda. Betapa terkejutnya Raden Banterang. Sungai yang mulanya berwarna keruh seketika berubah jernih dan berbau harum. Airnya. Ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Pesan dari cerita ini adalah janganlah pernah berburuk sangka tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi. Banyuwangi The Sunrise of Java tak hanya dikenakan panorama alamnya yang indah, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang masih terjaga. Banyuwangi daerah Hangkari Mernahi, apik alame, apik budayane. Di desa-desa, rumah adat masyarakat osing masih berdiri kokoh. Terbuat dari kayu dan beratap genteng tanah liat, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Keunikan arsitekturnya menarik wisatawan yang ingin melihat kehidupan tradisional Banyuwangi. Kesenian ikonik Banyuwangi adalah tari cengkir gading. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan busana berwarna cerah, menggambarkan kelembutan, keanggunan, dan semangat muda masyarakat Banyuwangi. Gerakannya lembut namun bersemangat, mencerminkan karakter masyarakat asing yang penuh keindahan dan sopan santun. Kini, tari cengkir gading menjadi salah satu kebanggaan daerah Banyuwangi yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya. Pakaian tradisional
tradisional Banyuwangi juga memiliki daya tarik tersendiri. Pria mengenakan baju safari dan kain batik khas, sedangkan wanita tampil anggun dengan kebaya berwarna cerah. Busana ini sering digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, penyambutan tamu kehormatan. Banyuwangi juga memiliki tradisi yang unik lainnya seperti ritual kebo-keboan, di mana warga menyerupai kerbau untuk berdoa bagi kesuburan tanah dan panen yang melimpah. Muga-muga panennya tumbuh. Dengan keindahan alamnya, tarian yang menawan, dan tradisi yang terlestari, Banyuwangi benar-benar pantas disebut permata di ujung timur Pulau Jawa. Ojo lali, melumuri-uri. Maku-maku neng alun-alun. Cakep. Ketemu panca pada ya guyu. Cakep. Aja gampang ke dawang nakal. Haji resik gawe nanti kuyu. Aduh wes hilang rasa. Cakep. Marga kesaran ngagir sulo. Cakep. Bengen sun emang sun pujo-pujo sing weroho mentolo. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kakek temuru nipo prau panisun wis cahya nur cahya buruk kang kaya tejo melengkung kaya muncrat urupe baru pocong lila